Nggak tahu, tahu hebat berarti itu. Karena apa? Kita lihat slide-nya saudara-saudara. Ya, klik aja ya, saya minta tolong ya, diklikkan terus. Lagi satu lagi, ini yang bikin saya sedih saudara-saudara ya. Ada yang tahu nih tim apa? Ya, sebagai seorang penggemar Manchester United saudara-saudara, minggu lalu tim ini kalah di final Europa League saudara-saudara. Dan akhirnya apa? Selama setahun tim ini nggak ada prestasi. Tapi nggak apa-apa, meskipun tim ini nggak ada prestasi, saya tetap cinta siapa? Tuhan Yesus, betul ya. Cinta MU nopo ya kan? Aku ya ramangan suka MU ya toh. Nah, saudara-saudara yang terkasih sama Tuhan Yesus, ini adalah salah satu tim yang saya sukai, Manchester United, saudara-saudara ya. Dan kalau kita berbicara soal sepak bola, tema kita hari ini apa tadi disebutkan? Lali yes toh. Padahal tadi disebutkan loh saudara-saudara. Tema kita hari ini apa? Pertukaran pelayan klasis Solo, apa temanya? Bar nyontek liturgi mesti gitu. Dipersatukan untuk diutus tema kita. Nah saudara-saudara, ternyata tema kita dipersatukan untuk diutus itu bukan cuma untuk orang Kristen. Kita lihat slide berikutnya. Tim sepak bola itu juga dipersatukan untuk diutus loh. Makanya kan kenapa saya mulai dari sepak bola, tim sepak bola itu juga dipersatukan saudara-saudara. Buktinya apa? Sebuah tim sepak bola misalnya MU ya, Manchester United, mereka tuh dipersatukan dari perbedaan. Ada yang posisinya kiper, ya kan? Satu tim sepak bola itu kan ada posisinya apa aja? Kiper. Nggak mungkin 11 kiper kabeh saudara-saudara. Nggak mungkin, ya. Tapi ada perbedaan yang disatukan. Ada kiper, ada pemain belakang, ada gelandang tengah, ada striker. Wah, ada apa lagi saudara-saudara? Servis. Oh ya, wah ini bal-balan nih ya. Sayap kiri, sayap kanan, dan mereka dipersatukan jadi satu tim. Bayangkan satu tim isinya kiper semua, nggak mungkin toh. Atau satu tim sayap kanan semua, seneng kiri kosong saudara-saudara. Nggak mungkin. Sebuah tim dipersatukan, bukan cuma posisinya yang berbeda yang dipersatukan, negaranya juga beda-beda. Kecuali timnas ya saudara-saudara ya. Kalau MU ada yang dari Portugal, ada yang dari Belanda, ada yang dari Inggris, ada yang dari Solo gitu ya. Oh, enggak ada Solo, enggak ada ya saudara-saudara ya. Mereka berbeda, disatukan, dipersatukan menjadi satu tim Manchester United. Tapi bukan cuma disatukan, mereka punya misi, mereka punya tugas. Diutus untuk apa saudara-saudara? Memenangkan sebuah pertandingan. Mereka dipersatukan untuk sebuah tugas, menangkan pertandingan supaya apa? Juara. Meskipun MU tahun ini nggak pernah juara ya saudara-saudara ya, tapi nggak urusan. Yang penting apa? Mereka dipersatukan dan mereka punya tugas, diutus untuk sebuah tugas. Nah saudara-saudara yang terkasih, dunia ini pun juga berbicara soal dipersatukan dan diutus. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kita melihat di dalam kehidupan Kristen, bagaimana kita sebagai keluarga besar, anak-anak Tuhan juga dipersatukan untuk diutus. Apakah diutus untuk cetak gol saudara-saudara? Oh enggak. Apakah diutus untuk menjuarai Liga Eropa? Oh enggak. Diutus untuk apa? Nah kita lihat saudara-saudara. Yuk slide berikutnya. Pertama-tama kita berbicara soal dipersatukan. Dan ini sesuatu yang penting saudara-saudara. Sebelum orang diutus, tema kita berbicara soal apa? Dipersatukan dulu. Sebelum diutus, dipersatukan dulu. Supaya apa? Supaya tahu punya satu tujuan, punya satu misi, punya satu angan-angan yang sama. Makanya ketika para murid saudara-saudara sebelum ditinggal Tuhan Yesus mati, bangkit, naik ke surga, para murid dikumpulkan sama Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus itu Yohanes 17 harusnya ya, dan dikatakan Tuhan Yesus berdoa sama sang Bapa supaya mereka menjadi satu. Kenapa saudara-saudara?
Kalau banyak perbedaan nggak punya satu tujuan, fatal akibatnya. Kayak tadi ya, tim sepak bola tujuannya apa? Cetak gol, juara, harus satu. Jangan sampai strikernya mau cetak gol, pemain belakangnya apa? Udahlah timnya kalah aja enggak apa-apa, ya kan? Enggak ngasih bola sama strikernya. Enggak bisa gitu. Harus punya tujuan yang sama. Yuk, pemain belakang, kiper, sayap kanan, sayap kiri, sayap tengah, sayap belakang, karep mulai ya. Punya satu tujuan yang sama. Kita punya posisi yang berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu apa? Cetak gol. Nah, kembali lagi begitu juga dalam kegerakan Kristen. Para murid dipersatukan Tuhan Yesus supaya apa? Yuk kita punya satu tujuan yang sama, yaitu apa, saudara-saudara? Nah, tema kita diutus untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga dalam perjanjian baru, bacaan kita Kisah Para Rasul. Setelah para murid punya satu tujuan yang sama, ternyata mereka juga melibatkan banyak orang, termasuk yang namanya Paulus dan Silas dalam bacaan kita. Memang bacaan kita tuh ini nggak dibaca yang ayat 4, tapi ini mau mengatakan nanti di Kisah Para Rasul yang berkarya itu pada bacaan kita minggu ini adalah Paulus dan Silas. Paulus dan Silas juga dipersatukan supaya apa? Punya misi yang sama. Jangan sampai Paulus ke kanan, Silas ke kiri, itu nggak punya. Maka dipersatukan untuk apa? Tujuan yang sama. Dan detik ini saudara-saudara, di minggu ini kita juga diingatkan, saudara-saudara yang terkasih, jemaat Tuhan dipersatukan. Anda dari latar belakang yang berbeda dipersatukan di gereja. Di sini apakah semuanya pekerjaannya ibu rumah tangga? Siapa di sini yang ibu rumah tangga? Siapa yang bapak rumah tangga? Siapa yang anak rumah tangga? Oh, enggak ada loh, anak rumah tangga. Beda-beda ya toh. Di sini siapa yang suka olahraga? Wah, 752 orang ya. Yes. Di sini siapa yang suka gambar? 1750,5 ya. Sini siapa yang suka nyanyi? Oh, beda-beda. Di sini siapa yang suka belanja? Oh, kabeh malah ya dah. Dari perbedaan itu disatukan. Supaya apa? Yuk kita itu satu sama-sama anak Tuhan loh. Makanya setiap minggu kita disatukan. Untuk apa? Diperlengkapi, diutus untuk tugas yang sama. Nah, pertanyaannya Pak Hendrik, oke kita disatukan. Terus diutus itu seperti apa? Supaya kita tahu pulang ngapain. Nah, saudara-saudara, yuk kita lihat. Setelah dipersatukan, diutus itu seperti apa? Diutus untuk memuliakan nama Tuhan dengan berbagai cara. Yang pertama, saudara-saudara, kita akan fokus pada bacaan di Kisah Para Rasul. Bagaimana sih memberitakan Injil? Bagaimana sih mewartakan nama Tuhan? Untuk kita sama-sama diutus. Nah, saudara-saudara, biasanya kalau kita mengenal memberitakan firman Tuhan itu bukan sekedar, wah kamu tahu Yesus sudah. Wah, itu memang salah satu bentuknya. Tetapi memberitakan firman Tuhan bentuknya banyak ternyata, saudara-saudara. Yang pertama kita lihat, diutus memberitakan firman dalam bentuk apa? Yang pertama, memberi kelegaan dan penguatan. Sama seperti Paulus, saudara-saudara, ketika Paulus datang ke sebuah tempat, dia ketemu sama perempuan yang kerasukan, saudara-saudara. Dikatakan dalam bacaan kita, kerasukan roh apa? Kerasukan roh apa, saudara-saudara? Wah, lali meneh ya, moco ya, roh tenung ya kan. Pokoknya itu roh yang memampukan orang bisa punya penglihatan masa depan, saudara-saudara, bernubuat. Nah, maka dari itu saudara-saudara, ini ada perempuan kerasukan roh dan dia bisa meramal, membaca masa depan. Makanya saudara-saudara, hari ini kita juga melihat kalau ada orang bisa membaca masa depan, hati-hati loh. Belum tentu dari Tuhan. Bisa saja dari siapa?
roh lain. Lah roh lain tuh kemampuannya juga sama kok saudara-saudara. Bisa memberi kemampuan melihat masa depan. Roh lain bisa enggak? Ya bisa aja. Makanya hati-hati ya saudara-saudara ya. Hari ini kita melihat ada loh orang punya kemampuan membaca masa depan, tetapi itu bukan dari Tuhan, tapi dari roh yang bukan dari Tuhan. Nah perempuan ini saudara-saudara, dia bertahun-tahun dia bisa meramal, tetapi masalahnya apa? Perempuan ini itu ternyata punya bos. Dan yang mendapat keuntungan siapa saudara-saudara? Apakah perempuan ini? Enggak. Ini perempuan udah kerasukan roh, dan keuntungannya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk bosnya. Ini masalah. Perempuan ini dieksploitasi saudara-saudara. Makanya dalam bacaan kita, ketika perempuan ini dieksploitasi, kemudian dia meramal, ngomong macam-macam, dan nggak tentu, disitulah Paulus itu berisik, ya kan? Paulus terganggu. Maka dari itu ayat 18, berpaling kepada perempuan dan roh itu berkata apa? Demi nama siapa? Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu saudara-saudara. Di sini kita melihat bagaimana Paulus memberi kelegaan kepada perempuan ini yang bertahun-tahun dia dieksploitasi, bertahun-tahun dia kerasukan. Begitu ketemu Paulus gimana saudara-saudara? Dibebaskan, diberi kelegaan. Maka dari itu nanti bosnya marah ya saudara-saudara ya. Karena apa? Ini sumber uang saya diapakan? Dibuang, di stop. Tapi saudara-saudara, di sini kita melihat memberitakan Injil itu gimana? Memberi kelegaan bagi yang tertindas, bagi yang capek, bagi yang lelah. Makanya saudara-saudara, yang pertama kita diingatkan, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan sama, tugas kita apa sih? Yuk memberi kelegaan. Kalau suaminya pulang kerja capek, kita sebagai istri ngomong apa saudara-saudara? Wera ngomong ini berarti ya. Suaminya capek pulang kerja, istrinya gimana? Wah, ini luar biasa ya. Suami capek kerja, pulang-pulang, Pak cicilan Pak, wah ya kan, capek tambah apa? Capek. Cara memberitakan Injil bagaimana? Sederhana saudara-saudara. Suami kita pulang kerja capek, kita beri kata-kata penguatan. Pak capek ya? Iya nih mah, semangat ya Pak ya. Wis mau tak bikin ke apa? Ada teh, kopi, apalagi? Baygon, kan ya? Oh udah, salah yo, salah saudara-saudara ya. Jangan. Oleh sebab itu saudara-saudara, bagaimana kita diutus memberitakan Injil? Pakai kata-kata penguatan saudara-saudara, sehingga siapapun yang lelah ketemu sama kita gimana? Bisa punya semangat. Jangan sampai orang lelah ketemu kita tambah lelah saudara-saudara. Wah senep iki bojoku ya toh. Enggak saudara-saudara. Anak-anak kita besok Senin ujian, testing. Apa yang bisa kita katakan saudara-saudara? Awas ya, ento elek, HP terus, misalnya. Saudara-saudara yang terkait sama Tuhan Yesus, salah satu pemberitaan firman dah kasih kata-kata penguatan. Nak semangat ya, pasti besok bisa. Di gereja, saudara-saudara di sini, siapa yang pernah memberi kata-kata penguatan pada pelayan Tuhan? Pernah enggak? Wah, ya kan? Salah satu yang kasihan ya saudara-saudara ya. Mohon maaf ya. Yang salah satu yang kasihan itu siapa? Petugas LCD saudara-saudara. Wah, itu ya kan. Itu keliru ngeklik gimana? Oh, langsung dipentelengin yang buri. Sopo terus ngeklik iki. Gitu. Makanya suatu hari saudara-saudara, kan kalau petugas LCD kadang-kadang tuh yang macet itu bukan orangnya, tapi apanya?
alatnya, diklik kok ora muncul-muncul ngono ya kan. Lah padahal nyanyi terus saking grogine gimana, klik 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 klik, wah malah langsung klik 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 dong, langsung delok mburi kabeh saudara-saudara ya. Nah ketika itu petugas LCD, pelayan LCD gimana, bawalah helm. Nah dilihatin nganggo helm ya, tutupi wes. Nah, saudara-saudara pernah enggak sewaktu-waktu gitu ya, begitu selesai ibadah, bukan cuma pendetanya disalami, saudara-saudara. Biasanya kan pendeta yang disalami ya dah, penatua. Tapi pernah enggak kita nyalami petugas yang lain, pelayan yang lain, pelayan LCD? Wah, makasih ya Mbak ya, luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, kalau itu terjadi dalam komunitas gereja kita, saling memberi penguatan, pasti orang pelayanan semakin apa? Semangat. Mulai saat ini kita diutus memberi kelegaan, penguatan kepada semua orang. Yang kedua saudara-saudara, diutus untuk apa? Kita lihat setelah perempuan ini dibebaskan, bosnya marah sama Paulus dan Silas. Oleh sebab itu apa? Ini harus dipenjara. Wah, karena apa? Ini merugikan masyarakat. Waduh saudara-saudara ya, pokoknya gitulah ya. Akhirnya gimana? Paulus Silas masuk penjara saudara-saudara. Dan ketika mereka masuk penjara, luar biasanya Paulus dan Silas dengan penyertaan Roh Kudus. Yang kedua, diutus itu bentuknya apa? Yang pertama tadi pakai kata-kata penguatan. Yang kedua apa? Tidak menyerah hadapi persoalan hidup. Memberitakan firman bisa dalam bentuk apa? Tidak menyerah hadapi pergumulan. Paulus dan Silas masuk penjara, sebelumnya dipukuli loh saudara-saudara. Sebelumnya dipukuli. Dia sembuhin orang, malah masuk penjara, dipukulin. Enak enggak saudara-saudara? Di sini siapa yang mau masuk penjara? Gak ono toh? Nggak ada. Tapi apa yang dijalani oleh Paulus dan Silas, mereka berbuat baik, justru malah masuk penjara karena ada oknum-oknum tertentu yang dirugikan, dipukuli, kemudian apa? Harus masuk ke tahanan, jadi narapidana. Tapi saudara-saudara perhatikan, meskipun dalam situasi yang paling sulit, Paulus dan Silas malam-malam gimana saudara-saudara? Mereka berdoa sama Tuhan dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain apa? Saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan Yesus, hidup tidak mungkin tanpa persoalan. Hidup tidak mungkin tanpa masalah. Orang hidup pasti berjumpa dengan persoalan. Loh Pak Hendrik, saya detik ini nggak punya masalah, nggak punya persoalan. Ya itu kan detik ini saudara-saudara. Besok gimana? Tak ku tahu kan hari esok. Hari ini keluarga saya baik-baik Pak Hendrik. Hari ini keluarga saya sehat-sehat. Tapi kita nggak tahu loh saudara-saudara, besok gimana? Kita nggak tahu loh minggu depan seperti apa. Kita nggak tahu loh tahun depan seperti apa. Makanya saudara-saudara, pergumulan dan persoalan hidup itu pasti kita jumpai. Dan mungkin detik ini pun kita duduk, mungkin juga masih punya persoalan. Tapi hari ini kita melihat, meskipun kita punya pergumulan, meskipun kita punya persoalan, bukan berarti kita nggak bisa penginjilan, bukan berarti kita tidak bisa memuliakan nama Tuhan. Paulus dan Silas memperlihatkan di penjara tetap berdoa, tetap puji-pujian, sampai orang lain justru melihat, oh ini toh orang Kristen. Makanya saudara-saudara, hari ini kita diingatkan, sesulit apapun persoalan kita, jangan pernah nyerah hadapi itu saudara-saudara. Dan justru itu bisa jadi kesempatan untuk memuliakan Tuhan ketika kita tidak menyerah, bergantung sama Tuhan. Suatu hari ada seseorang yang periksa ke rumah sakit atau klinik, dan karena memakai BPJS, maka harus apa saudara-saudara? Harus apa? Harus antri, betul ya? Itu wes, ini direkam juga tidak apa-apa loh. Memang BPJS harus antri ya saudara-saudara ya.
Nah, ketika antri dia lihat nomor. Wah, saya dapat nomor 27. Padahal antrian baru nomor berapa? 3, saudara-saudara. Berarti masih panjang atau sudah sebentar? Panjang. Pertanyaannya ketika ngantri, mau ngapain saudara-saudara? Ngeluh? Waduh, antriannya wakil banget. Kita duduk kanan kiri kita sama pasien. Isinya apa? Nomor antrian berapa, Bu? Oh, saya nomor 16. Wah, untung ya, Bu, saya 20 berapa? 27. Ini memang nganyelke. Nganyelke itu bahasa, tahu nganyelke saudara-saudara? Enggak tahu ya kan? Oh, itu bahasa Solo, nganyelke. Menyebalkan gitu ya. Menyebalkan, oh Bu, antrian lama. Pakai BPJS bla 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 bla. Mengeluh dan mengeluh. Padahal kalungnya salib saudara-saudara ya. Lihat, orang bisa ngelihat loh bagaimana sih ketika orang Kristen dihadapkan pada persoalan. Lah terus gimana kita bisa diutus mewartakan Injil ketika punya persoalan? Kembali lagi, ngantri BPJS lama. Kalau ngantri lebih baik apa saudara-saudara? Tidur. Jangan tidur. Bawa puji-pujian, bawa Alkitab. Kan enggak apa-apa toh bawa Alkitab toh. Enggak masalah, itu bukan pelanggaran hukum kok ya toh. Daripada nunggu 2-3 jam ngaplo nggak ngapa-ngapain, tergoda mengeluh, lebih baik apa? Mending baca renungan, baca kitab, ada lagu KB, KJ, bawa aja, biar rengeng-rengeng saudara-saudara. Rengeng-rengeng itu misalnya gitu kan, ya begitu buka, waduh nunggu nyanyi lama, nunggu lama antri, ya udahlah buka buku, waduh ada nyanyian yang bagus, gimana? Yaitu na 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 na. Wah, ada yang tahu lagu apa judulnya? Judulnya na 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 ya saudara-saudara ya. Nggak apa-apa itu loh, asal jangan keterlaluan ya toh. Kan khotbah minggu ini, oh kata Pak Hendrik ngantri pakai kidung jemaat nggak apa-apa, nyanyi bengok-bengok saudara-saudara ya. Ngantri jam 8, jalan hidup tak selalu ya kan, parani satpam kok ya. Tapi artinya apa saudara-saudara? Daripada kita mengeluh, lebih baik apa? Berdoa dan puji-pujian. Saya tidak tahu dan saya tidak pernah berharap Anda dan saya dapat persoalan yang sulit. Tapi ketika itu terjadi, tetaplah berdoa dan puji-pujian saudara-saudara. Sepahit apapun, seberat apapun. Itulah kesaksian kita. Orang akan melihat. Dan yang ketiga saudara-saudara, Paulus Silas gempa, tapi mereka tidak kabur. Nah, kepala penjara takut, wah ini jangan-jangan kabur. Ternyata lihat Paulus Silas tidak kabur, dia mau bunuh diri. Dan mereka akhirnya ketemu Paulus Silas. Paulus Silas ngomong, udah Pak, beres, kami tidak kabur, tidak apa-apa. Dan akhirnya kepala penjara ini gimana saudara-saudara? Kepala penjara ini membuka diri untuk mengenal Tuhan Yesus. Dan ketika itu terjadi, ayat yang ke-32, Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepada kepala penjara dan keluarganya. Dan akhirnya mereka dibaptis. Bagaimana kita memberitakan firman Tuhan? Jawabannya adalah melalui perkataan kita. Makanya kalau ada orang tanya, ibu, bapak punya masalah kok kuat itu karena apa toh? Nah ini mulai saudara-saudara. Saya kuat karena apa? Karena Tuhan Yesus kuatkan saya. Loh bapak ibu, Tuhan Yesus itu siapa? Nah ini kesempatan saudara-saudara memperkenalkan siapa? Tuhan Yesus. Loh tapi Pak Hendrik, saya itu pemalu. Saya tuh kalau ngomong itu susah. Saya tuh kalau jelasin sesuatu itu susah. Masa saya suruh memberitakan firman?
Nah kalau gitu gimana saudara-saudara? Kalau gitu gimana saudara-saudara? Suruh menjelaskan Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah gimana? Saya kan tidak jelas. Caranya gimana saudara-saudara? Kalau ada orang mau kenal Tuhan Yesus, tapi kita susah untuk menjelaskan, bagaimana caranya? Betul, ajak ke gereja. Oh mau kenal Tuhan Yesus ya Pak, Bu, ya udah gini aja, yuk ke gereja. Nanti saya pertemukan sama siapa? Nah, pertemukan sama orang yang bisa menjelaskan. Saudara yang terkenal Tuhan Yesus, hari ini kita diingatkan, tidak ada alasan kok kita tidak memberitakan firman. Kalaupun kita sulit untuk menjelaskan, bawa ke gereja. Minta, kita kan dipersatukan untuk apa? Diutus. Makanya saudara-saudara, bawa ke gereja, orang lain bisa bantu jelasin. Itulah bentuk kita memberitakan firman. Oleh sebab itu hari ini kita diingatkan, memberitakan firman itu bukan sekedar kita di tengah jalan ngomong soal Yesus. Yang pertama apa? Melalui perkataan yang penuh penguatan. Yang kedua, jangan menyerah hadapi apapun. Dan yang ketiga, beritakan firman. Kalau nggak bisa, bawa ke gereja, pertemukan sama orang bisa menjelaskan. Maka dari itu, hari ini kita bisa mengamini slide berikutnya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Amin.